Kalian pernah nggak sih mendengarkan istilah one night stand? Di podcast pada kali ini gue pengen ngebahas tentang one night stand karena gue merasa bahwa kayaknya topik ini tuh cukup apa ya, cukup menarik untuk kita bahas di podcast ini. Gue pengen berdiskusi sama teman-teman semuanya tentang one night stand ini dan um, ya um, let's start with the definition dulu ya. Kita dengan definisi dari one night stand. Jadi one night stand atau dalam bahasa Indonesia itu artinya cinta satu malam. Yes. Jadi one night stand ini tuh merupakan suatu istilah yang menggambarkan apa ya, momen di mana seseorang memutuskan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak mereka kenal atau bisa dibilang strangers. Ya, dimana kayak mereka tuh belum kenal, mereka belum punya hubungan pertemanan, mereka nggak follow-followan di IG, tapi mereka berdua, kedua belah pihak itu tuh memutuskan untuk melakukan hubungan seksual gitu loh. Nah, ada beberapa hal yang mendasari kenapa orang itu tuh mau melakukan hal ini dan ntar kita coba bahas gitu ya. Gue sendiri, gue sangat amat menentang fenomena ini. Gue sangat amat menentang adanya one night stand ini gitu loh. Dan oleh sebab itu, untuk mencegah orang-orang di luar sana untuk melakukan one night stand, gue pengen buat podcast ini gitu loh. Gue pengen berdiskusi bareng teman-teman semuanya bahwa ini tuh nggak baik gitu loh. One night stand itu kayak bahaya buat kita. Seringkali gue tuh ngedengar gitu ya. Seringkali gue tuh ngedengar dari orang-orang terdekat gue yang pernah one night stand, mereka bilang bahwa one night stand itu sering pula terjadi di kalangan orang-orang yang main dating apps. Ya, itu sering kali terjadi di dating apps dan gue pengen ngebahas kenapa ini tuh sering terjadi di dating apps, kenapa banyak orang yang lakuin hal ini dan kenapa pula juga gue pengen menentang hal ini gitu loh. Nah, yang pertama kita mulai dari kenapa ini tuh sering terjadi di dating apps gitu loh. Jadi ini tuh merupakan suatu peringatan ya buat teman-teman semua yang buat main dating apps, bahwa banyak orang-orang di luar sana yang main dating apps itu tuh melakukan one night stand atau cinta satu malam. Nah, kenapa sih banyak orang itu tuh ngelakuin ini tuh melalui dating apps? Karena kayak gini, kita tahu ya bahwa tujuan dari dating apps itu adalah untuk mencari pasangan, ya kan? Kita tahu bahwa orang-orang yang main dating apps itu tuh mereka berharap dengan mereka main dating apps mereka bisa punya pasangan, ya kan? Mereka bisa punya pacar, bisa ketemu sama orang baru dan menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya kan. Nah, seringkali orang-orang yang main dating apps itu tuh kayak apa ya, mungkin kebelet kali ya, kepengen punya pacar sampai ketika ada yang ngajakin gitu begituan mereka tuh mau gitu loh. Jadi seringkali terutama ini tuh terjadi sama orang-orang yang baru pertama kali itu loh, yang masih pemula ya, masih pemula dalam dating apps. Mereka main, mereka coba ngechat orang, mencoba approach seseorang gitu ya kan, dari dating apps itu mereka kenalan, terus mereka melakukan cinta satu malam itu atau one night stand itu gitu loh. Dan ini tuh sering kali terjadi kayak awalnya mereka itu kayak kenalan dulu gitu loh. Awalnya kenalan dan terus kayak ngajak chat-chatan. Nah, terus si oknum alias orang yang mengajak untuk one night stand itu tuh mencoba untuk menarik korbannya dan menghasut korbannya supaya melakukan hubungan tersebut sama dia, sama si doi itu. Nah, akhirnya ya si korban kebanyakan sih mau itu loh, dengan
yang mana si oknum itu tuh juga memberikan alasan kayak, oh ayo kita melakukan ini gitu loh, kita why not stand yuk, kita make out yuk gitu loh, supaya kita tuh bisa jadi jauh lebih deket gitu loh, bisa lebih kenal bla 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 dan segala macamnya lah, dan semua kebohongan yang kebanyakan orang gitu ya lakukan gitu loh. Awalnya pasti kayak gitu loh, awalnya pada saat kita lagi pada saat awal oknumnya itu tuh mencoba approach korbannya gitu ya, si oknum pasti bakalan yang kayak sangat amat responsif. Percayalah, awalnya bakalan sangat amat responsif. Tapi ketika udah selesai, setelah melakukan begituan gitu loh ya, itu langsung ditinggal ataupun langsung ya bisa dibilang slow respon gitu loh. So itu kenapa one night stand itu tuh seringkali terjadi melalui dating apps, karena kayak ya banyak gitu loh orang yang cari pasangan gitu ya kan, yang punya tujuan untuk nyari pasangan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu kenapa banyak orang pengen melakukan dating one night stand ini. Jawabannya singkat coy, jawabannya itu karena gratis. Ya gratis, udah itu doang kan, enak ya say, kayak daripada nyewa ani-ani gitu ya, bayar ani-ani, orang bakalan kayak ngajak ayo kita ketemuan, kita make out di sini gitu loh, dengan jaminan bahwa lu si oknum akan menjadi pacar lu gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya tuh kagak gitu loh, pada kenyataannya tuh mereka tuh cuman make, dan si oknum merasa terpuaskan dong ya kan, karena kayak ya sekali pakai coy, jadi kayak rasanya beda-beda coy, jadi kayak bisa dibilang tuh sekali pakai buang ya. Udah sih itu doang sih kenapa orang banyak memutuskan untuk one night stand ya karena itu. Dan banyak oknum itu tuh bilang kayak, oh kita tuh ngelakuinnya itu supaya kita jauh lebih deket dan segala macamnya bla bla bla, berak. Semuanya itu bohong gitu loh ya. Jangan mau dipercaya gitu loh. Nah, again yang gue bilang tadi sebelumnya bahwa ini itu tuh sering kali terjadi di kalangan orang-orang yang main dating apps. Jadi kayak orang ngechat dan mencoba ngajakin dan segala macamnya, dan memang awalnya ketika diajakin mereka tuh bakalan responsif banget, mereka sangat amat cepat merespon chatan lu, mungkin dalam sedetik mereka tuh langsung. Tapi ingatlah bahwa ketika si oknum udah melakukan one night stand dengan korbannya gitu ya, setelah mereka ketemu gitu ya, chat-chatan, ketemu, abis itu make out, abis itu setelah udah selesai make out, mereka balik ke rumah masing-masing, dan si korban mencoba untuk approach si oknum. Percayalah bahwa si oknum bakalan jadi slow respon, yang awalnya fast respon jadi slow respon banget. Bahkan bisa jadi nomor si korban ataupun chatannya si korban itu tuh langsung diblokir sama dia, karena yang dia pikirin itu tuh cuman untuk memuaskan hasrat seksualnya dia doang. So, jadi pada intinya banyak orang yang melakukan one night stand itu tuh hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya doang, dan mereka gak ada niatan untuk serius gitu loh. So, makanya gue tuh sangat amat menentang gitu loh. Gue sangat amat menentang adanya one night stand ini, dan gue tuh gak suka sejujurnya dengan konsep dari one night stand ini gitu loh. Nah, gue baca gitu ya, gue baca dari artikelnya IDN Times, ada beberapa dampak negatif, banyak dampak negatif yang dihasilkan dari one night stand ini. Ada banyak akibat yang bisa ditimbulkan gitu ya dari one night stand ini. Ini tuh nggak cuma baik secara fisik maupun mental, tapi juga mental gitu loh ya.
Jadi kayak ada banyak banget akibat yang bisa disebabkan melalui one night stand ini. Makanya gue tuh menentang. Oke, jadi ada 5 poin kenapa menurut IDN Times kenapa one night stand ini tuh gak rekomen gitu loh, ataupun berbahaya bisa dibilang. Yang pertama, yang paling jelas itu adalah penyakit menular seksual. Ya itu udah pasti gitu loh, karena kayak lu tuh nggak tahu gitu ya kan, lu make out sama orang yang bersih atau kagak gitu loh. Lu kagak tahu latar belakangnya kayak apa, apakah dia sering mandi atau enggak, kan kita nggak tahu ya say, karena lu melakukan hubungan itu dengan stranger atau orang asing. Jadi kayak lu nggak tahu latar belakang ini orang. Yang kedua, kemungkinan kehamilan. Ya ini tuh bisa jadi gitu, apalagi untuk hubungan straight atau heteroseksual gitu. Tapi kalaupun mungkin one night stand ini itu terjadi di hubungan yang kayak lesbian atau gay, mungkin gak akan terjadi ya. Jadi ini mungkin poin yang kedua ini itu hanya berlaku untuk yang straight, yang hubungan heteroseksual. Yang ketiga yaitu adalah meningkatnya kadar stres. Ya, gue merasa ini tuh kayaknya benar gitu loh. Karena kayak gimana ya? Karena si korban itu tuh menginginkan gitu ya kan, menginginkan untuk hubungan gitu loh, menginginkan suatu hubungan dari si oknum gitu loh. Tapi si oknum itu tuh gak berniat gitu loh. Si oknum itu tuh hanya berniat untuk memenuhi hasrat seksualnya doang. Jadi kayak mungkin setelah melakukan hubungan seksual, si korban itu tuh bakalan berpikir bahwa kayak kok nih orang kayak nggak ngerespon gue gitu loh, kok nih orang tuh jadi slow respon, apakah gue mainnya kurang bener gitu loh, atau gue mainnya kurang jago gitu loh, apakah gue dirancang itu tuh kurang jago, ataupun kayak dia nggak suka sama perawakan itu gue gitu. Itu tuh bisa jadi ya kan, ada banyak kemungkinan, dan itu bisa meningkatkan stressing. Dan yang keempat itu adalah harapan akan hubungan. Ya, yang seperti gue bilang di poin ketiga tadi, bahwa si korban itu tuh menginginkan yang namanya hubungan gitu loh. Dan dia pengen hubungan dan berharap ketika melakukan hal tersebut si korban bisa jadi lebih dekat dengan si oknum, ya kan. Tapi si oknum tuh hanya berpikir tentang memuaskan hasratnya doang gitu loh. So itu berbahaya banget sih. Yang kelima yang menurut gue ini paling berbahaya yaitu adalah stranger from hell, atau kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia itu adalah orang asing dari neraka. Ya mungkin kalau di-translate ke dalam bahasa Indonesia itu tuh kedengaran aneh, tapi maksudnya itu stranger from hell itu adalah lu gak bakalan tahu gitu loh, lu nih melakukan hubungan seksual dengan orang yang baik atau orang yang buruk. Itu menjadi suatu permasalahan coy. Lu gak tahu kan, orang yang lu ajak tidur bareng gitu ya, yang lu ajak melakukan seksual bareng, itu tuh apakah orang yang punya latar belakang kriminal atau tidak, apakah mereka tuh orang yang baik atau tidak, lu kan nggak tahu karena lu nggak bukan temen, lu nggak follow-followan di IG. Dan itu kan bahaya ya say, itu tuh bahaya banget kalau semisalkan lu melakukan hubungan seksual dan lu tuh melakukan hubungannya itu tuh dengan orang yang jahat gitu loh. Karena kita tahu ya kan, most of the time orang ketika melakukan hubungan seksual pasti perginya ke tempat yang mana? Sepi gitu loh. Entah itu booking hotel, di hotel kayak gitu ya, atau di Oyo gitu loh. Pasti intinya itu adalah di tempat yang sepi gitu loh. Ketika lu melakukan hubungan itu dengan orang yang jahat, terus dia ngapa-ngapain lu, gimana? Lu gak bisa minta tolong karena tempatnya apa? Sepi. Orang melakukan hubungan seksual pasti di tempat yang sepi. Makanya ini tuh berbahaya gitu loh. Berbahaya kalau misalkan dia kasar sama lu dan lu mencoba buat ngelawan, dia malah ngelawan balik.
gitu loh, malah nyerang elu. Gimana coy? Itu kan apa ya, bahaya banget. Terus juga nih ya, bahaya yang kedua itu adalah kalau semisal tuh orang ngevideoin elu gitu loh pada saat melakukan hubungan seksual. Pada saat kalian melakukan hubungan seksual, si oknum ngevideoin elu, and then mukanya dia disensor, muka lu doang yang kelihatan. Terus videonya disebarin ke internet. Gimana? Kan kayak berapa ya urusan? Masalahnya tuh jejak internet tuh susah kan untuk dihilangin kan. Jadi lu bayangin coy, lu bayangin gimana semisal kalau video lu lagi begitu, itu tuh di share gitu loh, um, ke sosial media, ke internet dan segala macamnya. Itu susah banget buat dihilanginnya. So menurut gua ini tuh adalah sesuatu yang gua sangat amat tentang gitu loh. Jadi buat para listeners ya, buat para pendengar podcast ini, gua mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa jangan pernah sekali-kali kalian itu tuh melakukan one night stand. Dan gua nggak akan membatasi podcast ini cuman buat orang yang 18 tahun ke atas, enggak. Tapi kayak gue berharap bahwa teman-teman yang masih SMP, masih ya mungkin masih di bawah umur gitu ya, bisa juga dengerin dan juga bisa belajar gitu loh dari podcast pada kali ini. Karena memang bahaya banget coy, bahaya banget kalau misalkan lu ngelakuin one night stand. Dan satu pesan terakhir gue, bahwa orang-orang yang ngajakin one night stand itu adalah orang-orang yang gak bisa serius dalam hubungan. So lu gak bisa berharap bahwa mereka tuh bakalan bisa komitmen sama lu gitu loh. Gak akan pernah bisa, karena yang mereka melakukan one night stand itu tuh hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya doang. Udah itu doang tuh. So jangan pernah percaya sama orang yang pengennya tuh ngelakuin one night stand doang. Jangan pernah percaya. Itu mungkin adalah hal yang pengen gue sharing. Mungkin cukup banyak sih ya say, tapi gue berharap teman-teman semuanya bisa mendapatkan suatu hikmah dari podcast ini. Maybe that's all and that's it. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast ini sampai selesai. See you guys on the next episode. Bye.